Oke, baik. Shalom, salve, salam sehat luar biasa untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ignatius Wandadinus Manek, mahasiswa program pendidikan profesi guru Universitas Nusa Cendana angkatan 2023 gelombang pertama. Pada sesi kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang problematika dari penerapan pendekatan Understanding by Design atau UBD dalam lembaga formal, dalam hal ini sekolah. Bapak Ibu, saudara sekalian, pendidikan merupakan sarana utama di dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, dengan pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya melalui suatu proses pembelajaran yang diatur oleh masyarakat maupun pemerintah. Sekolah merupakan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan itu sendiri secara formal. Guru tentunya memiliki tugas dan peran yang sangat sentral atau penting dalam dunia pendidikan. Tugas pokok seorang guru adalah bagaimana mendidik peserta didiknya dalam berbagai keilmuan, dalam rangka mencapai tujuan, dalam meningkatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Banyaknya materi yang dicakup dalam suatu pembelajaran terkadang membuat langkah pembelajaran tidak disesuaikan dengan tujuan dan evaluasi pembelajaran itu sendiri. Langkah pembelajaran dilakukan berdasarkan rutinitas mengajar. Artinya, metode dan media belajar yang digunakan tidak bervariasi, alias monoton, dan tidak disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Oleh karena itu, guru harusnya perlu merancang pembelajaran sebelum nantinya masuk ke dalam ruangan kelas. Untuk apa? Agar tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan dengan optimal. Guru diharapkan mampu membuat para peserta didik mengerti apa yang harus mereka pelajari. Ya, salah satunya adalah dengan memilih pendekatan yang tepat. Pada sesi ini, pendekatan yang mau kita bahas adalah pendekatan Understanding by Design. Namun spesifikasinya adalah dalam hal problematika atau hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan dalam implementasinya. Sebelum itu, kembali saya sampaikan bahwa pendekatan Understanding by Design itu dikenalkan oleh orang yang bernama Huygens dan McTighe dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2006. Di sana mereka mendefinisikan Understanding by Design atau UBD sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dengan melibatkan siswa secara aktif. Desain pembelajaran ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pengajaran yang menempatkan peserta didik di tengah proses pembelajaran. Artinya, di sini peserta didik tidak hanya dianggap sebagai objek daripada pembelajaran itu sendiri, tetapi juga dilibatkan secara aktif. Peserta didik ditempatkan sebagai subjek daripada pembelajaran itu sendiri. Kemudian, Understanding by Design adalah sudut pandang atau pendekatan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu pembelajaran sebagai sebuah cara untuk membangun pemahaman peserta didik melalui back
backward design. Backward design adalah model dengan gagasan bahwa proses desain harus dimulai dengan mengidentifikasi hasil seperti apa yang kita inginkan, dan kemudian bekerja mundur untuk mengembangkan instruksi yang menggerakkan siswa untuk mencapai hasil tersebut dengan memutuskan apa tugas atau kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Berikut beberapa alasan mengapa menggunakan backward design. Yang pertama, memulai perencanaan dengan hasil yang ingin dicapai, sehingga guru dapat mengatur kelas lebih efektif. Yang berikut, tujuan pembelajaran, hasil dan langkah-langkah untuk penilaian. Guru memiliki struktur yang jelas saat guru merencanakan kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, siswa akan menemukan makna dalam kegiatan kelas lebih mudah karena mereka menyadari hasil, tujuan, dan langkah-langkah untuk penilaian. Salah satu metode perancangan pembelajaran yang efektif adalah perancangan mundur atau backward design. Seperti yang termakna dari namanya, desain mundur dimulai dari akhir terlebih dahulu, yaitu tujuan yang nyata dari kegiatan pembelajaran. Kemudian kita akan mundur untuk mengembangkan bahan ajar dan kegiatan yang memenuhi tujuan pembelajaran tersebut. Hal ini dikutip dari pendapat Narulita dalam bukunya tahun 2014. Namun dalam pelaksanaan di lapangan atau di sekolah masih terdapat problematika, masih terdapat permasalahan atau hambatan yang muncul yang dialami guru sebagai pelaksana pembelajaran. Kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum, dalam hal pendekatan understanding by design, menyebabkan munculnya kesulitan dalam menerapkan understanding by design itu sendiri. Selain itu, keterbatasan waktu kepala sekolah dan wakil kurikulum untuk melakukan monitoring terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD menjadi penyebab guru belum terampil dan sepenuhnya menerapkan pendekatan UBD dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Selanjutnya kita akan bahas problematika dari berbagai macam stakeholders. Secara umum, sebagai stakeholders, problematika yang terjadi kurang lebihnya ada 4. Yang pertama, belum ada kebijakan mengenai kerangka kurikulum understanding by design atau UBD. Yang berikut, belum ada prosedur pelaksanaan kerangka kurikulum UBD. Prosedurnya belum dibuat, sehingga kurang terstruktur begitu. Yang berikut lagi, belum tersedianya buku panduan atau buku saku mengenai penerapan kerangka kurikulum UBD. Kurang lebihnya sama dengan poin kedua. Dan yang terakhir, belum dipahaminya kerangka kurikulum UBD oleh instansi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan. Solusinya seperti apa? Solusinya, yang pertama, perlu melakukan analisis kerangka kurikulum UBD untuk dirumuskan menjadi suatu kebijakan. Perlu dipatenkan begitu. Yang berikut, membuat surat keputusan mengenai prosedur pelaksanaan kerangka kurikulum UBD itu sendiri. Yang ketiga, menyediakan buku panduan mengenai penerapan kerangka UBD. Paling tidak ini menjadi bekal, buku saku untuk sang guru. Dan yang terakhir, mengadakan sosialisasi serta pelatihan mengenai pelaksanaan kerangka UBD. Yang berikut dari sudut kepala sekolah. Ada problematika yang dihadapi oleh kepala sekolah. Yang pertama, misalnya kepala sekolah perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang konsep UBD dan bagaimana menerapkannya dalam lingkungan pendidikan formal. Sebagaimana sudah disampaikan di atas tadi, bahwa kurangnya pemahaman dari kepala sekolah, kurangnya waktu, kurangnya daya dukung, sehingga kepala sekolah pun kurang mampu memberikan pengarahan terkait UBD kepada rekan-rekannya, kepada guru-gurunya,
baik itu secara langsung maupun melalui waka kurikulumnya. Yang berikut, kurangnya dukungan dari guru dan staf dapat menghambat proses implementasi dan menyebabkan hambatan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita tahu bahwa tercapainya suatu tujuan organisasi, suatu visi organisasi, misalnya dalam hal ini sekolah contohnya, itu bisa 100% atau bisa tercapai dengan baik secara optimal apabila ada kerjasama, ada kerja kolaborasi antar seluruh elemen yang ada di sekolah. Solusinya bagaimana? Solusinya yang pertama, perlu memberikan pelatihan dan dukungan untuk guru dan staf dalam merancang tujuan pembelajaran yang efektif. Boleh dilakukan di internal apabila memang ada guru yang punya kompetensi di bidang itu, atau jika memang tidak bisa atau belum bisa, maka perlu meminta bantuan dari pihak luar yang berkompeten untuk memberikan pelatihan. Yang berikut, memastikan sumber daya yang cukup tersedia, memberikan pengawasan dan monitoring yang cukup, dan memastikan bahwa semua pihak di sekolah memahami dan mendukung implementasi UBD dengan baik. Yang berikut sebagai waka kurikulum. Problematikanya kurang lebih ada 4. Yang pertama, minimnya pengalaman dalam mengelola kurikulum UBD. Hal ini bisa terjadi karena memang belum begitu banyak juga sekolah-sekolah yang menerapkan UBD, sehingga sulit untuk mendapatkan referensi. Yang berikut, memastikan kehadiran guru di kelas memiliki kemampuan mengajar dengan baik dan sesuai dengan langkah-langkah UBD. Yang berikut lagi, perlu memastikan instrumen evaluasi pembelajaran memfasilitasi ketercapaian tujuan pembelajaran yang dirancang. Dan yang terakhir, memonitor progres pelaksanaan pembelajaran UBD. Solusinya adalah yang pertama, mengikuti sosialisasi implementasi UBD yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan setempat di daerah maupun mungkin di luar daerah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pengorganisasian dan pengawasan kurikulum. Dan yang keempat, menerima dan merefleksi hasil evaluasi dan pengawasan guna terwujudnya peningkatan kualitas pembelajaran terkait implementasi UBD. Sebagai guru, problematika yang terjadi, guru masih terpaku dengan buku teks dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas daripada menyusun rancangan pembelajaran sendiri dengan mulai menyusun tujuan yang hendak dicapai sebagaimana alur pembelajaran menggunakan kerangka UBD tadi. Permasalahan yang sering muncul di sekolah salah satunya yaitu sebagian guru mendapatkan tugas tambahan dari sekolah juga, dari kepala sekolah misalnya. Selain mengajar, kadang-kadang kesibukan-kesibukan atau tugas-tugas tambahan itu sering menyita waktu yang berdampak dalam penyusunan administrasi pembelajaran. Solusinya seperti apa? Solusinya membuat rencana kerja sekolah. Salah satunya dengan menghadirkan praktisi yang memberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan kurikulum UBD. Waka kurikulum dapat melakukan pembinaan terhadap guru agar dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum UBD. Dan dari pihak kepala sekolah perlu menjadwalkan monitoring untuk ikut andil memantau pelaksanaan kurikulum UBD di sekolah itu seperti apa. Kita tahu bahwa salah satu tugas daripada pimpinan adalah bagaimana memonitor, bagaimana melakukan pengawasan terhadap suatu pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, guru perlu menambah ilmu dan pengetahuannya. Artinya guru perlu belajar mandiri, mencari referensi dengan segala keterbatasan yang ada tentang UBD, tentang konsep yang hendak diterapkan secara mandiri maupun dalam forum-forum diskusi agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan optimal, serta guru perlu membagi dan mengatur waktu yang dimiliki antara tugas pokok dan tugas tambahan yang diembannya. Dalam mewujudkan pembelajaran untuk pemahaman, learning for understanding, melalui metode understanding by design, guru perlu mengambil 3 langkah. Yang pertama, guru harus terlebih dahulu
mengidentifikasi hasil belajar yang ingin dicapai. Guru perlu mendata apa saja yang seharusnya diketahui oleh siswa, dipahami, dan mampu dilakukan oleh peserta didik atau siswa. Dan pemahaman seperti apa yang diinginkan oleh pendidik atau guru itu sendiri. Sesudah itu, guru menentukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa peserta didik benar-benar memahami materi belajar. Dan tahapan terakhir, guru menyusun rencana kegiatan pembelajaran menggunakan prinsip where to. Yang terakhir, dari sudut pandang siswa, problematika yang kurang lebihnya yang terjadi. Yang pertama, siswa tidak terbiasa dengan pendekatan yang berbeda. Yang kedua, keterbatasan transfer dalam pembelajaran. Yang ketiga, pemahaman konsep yang tidak memadai. Dan yang keempat, keterbatasan waktu dan rentan munculnya miskonsepsi. Sebagai solusi, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan peserta didik. Kita tahu bahwa pembelajaran yang berpihak kepada siswa, pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat siswa nyaman adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan daripada peserta didik. Maka itu perlu dilakukan analisis apa saja kebutuhannya. Jangan lupa juga mengidentifikasi atau menganalisis karakteristik peserta didik. Yang berikut, menganalisis dan menyepakati topik yang diajarkan. Yang berikut, pemahaman konsep yang menyesuaikan. Yang berikut, melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Untuk apa? Agar guru mengetahui pemahaman siswa di awal seperti apa, kendala-kendala yang mungkin terjadi seperti apa, sehingga nantinya apa yang disiapkan oleh guru itu bisa sesuai dengan problem atau kekurangan-kekurangan maupun kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Yang kelima, pemahaman tentang rancangan UBD haruslah menyeluruh. Bagaimana mungkin seorang guru mampu melaksanakan itu dengan baik apabila secara konsep pun guru belum mampu untuk memahaminya secara komprehensif. Oleh sebab itu, saran guru perlu meningkatkan pemahaman secara menyeluruh tentang kerangka kurikulum UBD agar dalam penerapannya, agar dalam pelaksanaan di lapangan tidak terjadi miskonsepsi. Dan yang terakhir, tidak adanya dukungan. Artinya apa? Sebagaimana sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa tercapainya atau terwujudnya suatu visi dalam sebuah instansi, sebuah organisasi, itu sangat dibutuhkan kerjasama, kerja kolaborasi antar seluruh elemen yang ada, sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai secara optimal. Oke, mungkin sekian penjelasan singkat saja dari saya tentang problematika implementasi kerangka kurikulum understanding by design. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya juga mohon maaf, saya masih belajar. Apabila ada saran dan masukan untuk saya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat luar biasa. Shalom dan salam sejahtera. Salam PGSD, satu hati untuk bangsa. Merdeka.